Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa SK Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam cerita Purwaka Caruba Nagari, karya Pangeran Arya Cirebon yang dibuat pada tahun 1720. Menurut CPCN, Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Beliau lahir tahun 1404 dari ayahnya yang bernama Ki Gedeng Tapak yang merupakan sah bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan negeri kerajaan kecil Singapura. Sedangkan Prabu Siliwangi awalnya bernama Pamanarasa, putra dari Prabu Anggalarang dari kerajaan Galuh. Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih berkerabat, yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis dan kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran Bogor. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalarang. Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa negeri, kerajaan kecil Singapura, Jayapura, Wanagiri, dan lainnya. Sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksmana Cheng Ho yang beragama Islam di Muara Jati. Saat inilah Islam mulai dikenal di sana. Pada tahun 1418 tiba pula seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Sidik yang menumpang perahu dagang dari Champa, kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Ada pula yang berpendapat keduanya datang dalam rombongan yang sama. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapak. Di saat inilah kemungkinan Ki Gedeng Tapak memeluk agama Islam. Kemudian Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talaga Sari, Karawang dengan nama Pesantren Kuro. Maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapak menitip Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang pahlawan berkuda kepadanya. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Sekitar tahun 1420 juga Ki Gedeng Tapak menyelenggarakan sayembara Taruna Satria. Sebagai pemenangnya berhak memperistri Nyai Subang Larang. Dalam sayembara itu Pamanarasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistri Nyai Subang Larang. Konon lawan terberat Pamanarasa adalah Amuk Marunggul, putra Prabu Susuk Tunggal kerajaan Sunda yang ternyata masih ada hubungan saudara dengannya. Kemudian menikahlah Pamanarasa dengan Subang Larang di pesantren Syekh Kuro. Sumber ini menyebutkan Pamanarasa jatuh cinta kepada Subang Larang setelah ia mendengar suara Subang Larang mengaji di pesantren Syekh Kuro, bukan karena memenangkan sayembara. Di tahun yang sama terjadi peperangan antara negeri Singapura dipimpin Pamanarasa dan Nagari Jayapura yang dipimpin Amuk Marunggul. Pamanarasa kembali memenangkan peperangan tersebut. Pamanarasa kemudian pergi ke Pakuan, kerajaan Sunda. Di sana ia bertemu dengan Kentring Manik, Mayang Sunda, adik Amuk Marunggul yang juga putri dari Prabu Susuk Tunggal yang tak lain adalah uanya sendiri. Meskipun sudah menikah Subang Larang, ia juga kemudian menikahi Kentring Manik, Mayang Sunda. Setelah pernikahannya ini, Pamanarasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh Susuk Tunggal karena dianggap lebih cakap daripada Amuk Marunggul. Pamanarasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di Keraton Pakuan Pajajaran Bogor bersama istri yang lain. Di kemudian hari Pamanarasa diangkat menjadi raja dan bergelar Prabu Siliwangi. Berdasarkan penelusuran Abah Dasep Arifin, semasa hidupnya Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini di Desa Nanggrang, Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Bang Alit, yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggrang. Sekitar tahun 1441 Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan. Kemudian jenazahnya dibawa ke Muara Jati. Salah satu abdi dalamnya dikenal dengan nama Eyang Gelok yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara.
Subang Larang memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyai Larang Santang, dan Raja Sanggara. Sepeninggalannya Subang Larang, anak-anaknya keluar dari keraton Pakuan untuk memperdalam agama Islam. Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peranan penting merubah Jawa bagian barat menjadi daerah penyebaran Islam. Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana kemudian menjadi penguasa Cirebon. Rara Santang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raja Sanggara kemudian dikenal dengan nama Kian Santang. Konon menurut sebuah legenda, Prabu Siliwangi memilih pergi meninggalkan keraton Pakuan dan menghilang di hutan Sancang di selatan Garut daripada masuk Islam di hadapan anaknya sendiri, Kian Santang. Ada beberapa versi beda mengenai riwayat perjalanan Nyai Subang Larang ini, termasuk tempat-tempat yang pernah ia singgahi semasa hidupnya. Apakah lokasi di Nanggerang ini benar-benar jejak hidup Subang Larang? Perlu penelusuran lebih lanjut untuk lebih memastikan tahun kejadian dan nama tempat yang menjadi latar belakang kehidupannya. Selepas dari perbedaan tersebut sebagai sosok historis, keberadaan Nyai Subang Larang sangat penting dan dalam perjalanan sejarah sosial, religi, dan politik di tataran Sunda. Di kemudian hari kini Islam menjadi agama mayoritas di Jawa Barat dan Banten. Terima kasih. Salam Rahat.